سعادة القبول بنتأن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم لنا ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا ولمشايخكم وجميع من نسب إلينا وعليكم أجمعين وجميع المشركين بنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونخص بذلك المؤلف هذا الكتاب وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد العدنان وبكل نية صلى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين. ويا معلم الإبراهيم الحكمة علمنا الحكمة وعلمنا من لدنك علما مهزونا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام الله النفع به وبعلومه وبمشايخه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة بنتين تبو الخامسة عشرة سنمر 15. Panika an Abi Bakrin As-Siddiq an Abi Bakrin dari Abu Bakar, dari Abi Bakar As-Siddiqi. Saya ceculuk As-Siddiq, saya ngagungin julukan As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala in dalam tabuna Allah ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahr. Zahara jelas Ponapa al-fasadu karosakan fil barri Arya munbarri makna daratan, munbirri arya makna kebagusan. Fil barri in dalam daratan wal bahri ban in dalam tasa. Wal bahri ban in dalam tasa. Maqalah nomor 15 Arya diriwayatkan dari Abu Bakar, Abi Bakar As-Siddiq. Kama alimtum, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini mendapatkan julukan As-Siddiq karena di saat itu beliau Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang pertama kali iman di kalangan kaum laki-laki. Jadi di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, area mengenai sejarahnya As-Siddiq. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj sudah dilakukan selama kurang lebih semalam. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dapat ke Sidratul Muntaha sampai abali oleh ke Mekah. Area Rasulullah melakukan peristiwa itu, peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah mengumpulkan semua kaum kufar Mekah, semua dari kaum penduduk kota Mekah, tidak ada yang percaya kecuali Abu Bakar. Maka karena kepercayaan Abu Bakar ini, maka Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Maka Abu Bakar menunjukkan As-Siddiq ya karena itu, karena memang Abu Bakar merupakan satu-satunya orang pertama kali yang Islam di kalangan umat kaum laki-laki. Mun sebini Arya bersadabuki Sayyidah Aisyah Arya dalam mun sebini. Hak maqalah nomor 15 Arya Abu Bakar mengkomentari, menafsiri tentang tabuna Allah Subhanahu wa taala zaharul fasadu fil barri wal bahri. Sudah jelas kerusakan baik dalam daratan dan dalam laut. Ada maksud ada remah. Maka Abu Bakar mengomentari tentang ayat ini. Qala adabu basar Abu Bakar. Qala adabu basar Abu Bakar. Ay Abu Bakar tegas Abu Bakar. Fi tafsiri dzalika in dalam tafsir ka'disa qaulihi ta'ala zaharul fasad
fi tafsiri dzalika in dalam tafsir ka'disa qaulihi ta'ala zahara al-fasad al-barru huwa al-lisanu dak katabu al-barru huwa al-lisanu al-barru tining tereten huwa al-lisanu panika lisan. Jadi Ibnu Abu Bakar daratan itu bagaikan lisan. Wal bahru bantining tasa wal qalbu panika ateh, sedangkan laut itu bagaikan hati. Sehingga ada orang mafaila fasada maka nalekana rosak pona fa'al lisan lisan. Contohnya lisan rusak seperti apa? Bisabbi kalaban misoe. Bisabbi kalaban misoe. Kita kan datang percaya Tuli atur sebenarnya kakak sawari geseron nengat-nengat bisabbi kalaban misowe masalan kalaban umpamana bakat maka nangis alaihi ngatas lisan bakat maka nangis alaihi ngatas lisan penapaan nufusu banyak-banyak beabaan Panapaan nufusu banyak-banyak beabaan ayil ashkhasu tegese banyak-banyak beabaan min bani Adam dari bani Adam. Jadi tabun Abu Bakar zaharal fasadu fil barri wal bahr itu daratan bagaikan lisan, lautan bagaikan hati, sehingga ketika lisan kita rusak, contohnya sering obesian orang yang semacam maka berapa orang yang kita sakiti dengan lisan kita akan menangis. Orang seisake indri kok ban-ban bakal menangis. Wa idza fasada banalakana rosak ponapa alqalbu ate contohna birriya'i kalabar riya masalan kalabat umpamana bakat maka nangis alaihi ngatasi qalbu ponapa al-fasir al-malaikatu malaika. Ketika hati ini yang rusak, ketika hati yang rusak, contohnya kalau akatir ria maka senangis para malaikat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ria ketika makanya kita harus menjaga lisan dan hati dia. Karena lisan dan hati ria satu kesatuan. Apa yang diucapkan lisan itu merupakan ungkapan hati. Pada hakikatnya ketika kita lisan kita lisan golam, al-lisan qalamun. Lisan itu bagaikan pena yang bisa melukis, yang bisa menghias tentang isinya hati kita. Makanya tidak jarang nalekana orang makanya tidak jarang ketika orang itu menangis, ketika orang itu lagi galau, maka tidak heran sekadang orang dia mengungkapkannya dengan menulis kata-kata. Benar semua. Ada apa boleh jadi langsung status kayak dong tolip sumpah mana tolip merapan galau. Maka dia bakal ngupdate status dengan kata-kata. Makanya lisan berhati itu merupakan satu kesatuan. Ya Allah, pas noles ya Allah cobaan apa lagi ini? Padahal aslinya begini cobaan aja lah karena kelakuan banjir makanya tidak ya tibi. Sekian tanya cobaan apa? Bon, bila itu buaki al-hikmatu tining hikmana fi anna lisana in dalam saungkuna lisan panika wahidun situng. Maka di situ ada satu yang mengatakan apa sih hikmah di balik itu semua? Kenapa lisan itu hanya satu? Beda dengan kuping berdua, mata berdua. Kenapa? Apa hikmah di balik itu? Kenapa kok lisan itu hanya satu? Areta bunang dina itu buaki wa al hikmatu panikatan bihun kaangkui ngai. Panikatan bihun kaangkui ngai dil abdi ka akung yang kabula
fi annahu in dalam sangkuna abdi panikala yang bagi tak pantas, panikala yang bagi tak pantas pasar abdi ayatakallama dak kutu abenta pasar abdi illa fima angin in dalam barang, illa fima angin in dalam barang yahumuhu sedang kepenting pasar abdi dak kamma, illa fima angin in dalam barang yahumuhu sedang kepenting pasar al abdi dia dak kamma, wa fi khairin ban angin area atau fadaka illa fima ya. Jadi makna di lengkap area berarti illa fima yakni wa illa fi khairin. Wa fi khairin makna murad ngaleban kepang mahamin, wa fi khairin ban angin ing dalam kebagusan. Wa fi khairin ban angin ing dalam kebagusan. Bon, hikmah kenapa lisan ini hanya diciptakan satu? Apa mak lisan bener masih tu mata dua dia. Sedangkan mata dua, kuping dua. Kenapa lisan itu kok satu? Ini adalah sebuah alarm bagi kita. Tambih merupakan peringatan dakang kok ban kaban, merupakan suatu peringatan, warning lah istilahnya, supaya kita sadar bahwa jangan sekali-kali kita berbicara kecuali memang perkara tersebut betul-betul penting, dan illa fi khairin wa fi khairin, dan kecuali perkara tersebut memang betul-betul dalam kebaikan. Ada yang merupakan mumpas bagian dengan kita, mumpah lisan pahe beri dua pas na'udzubillah berketepaan pahe oleh bin secerewet seaging kira kerja bah usaha sempet kau pengki situng nak caca situng nak caca lain makanya ada hikmahnya lisan diberi situng na'udzubillah manjaran iyalah tapi mun bini cerewet ya tanda orang wali kan. Jadi berapa banyak orang wali itu dikarenakan istrinya cerewet. Jadi orang nak anak dia bagi nasanya bini mun bini na cerewet syukur alhamdulillah. Banyak cerita wali-wali ngaji cuma itu cerita sajalah dengan waktu dan semacam. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana seandainya lisan ini lebih dari satu. Binin paisol yang hakiki sekanan tolong kita tak marah sekiri lah macam ada dia. Lah macam boleh. Jadi saya sempat aduh kalau dia tak berani. Makanya ada hikmah dari kenapa lisan itu satu sebagai peringatan bagi kita supaya kita tidak banyak berbicara kecuali memang hal-hal tersebut penting dan merupakan kebaikan dan kebaikan. Waqila bal itabwaki li anna ada kil yang nomor dua kenapa kok lisan itu satu? Waqila bal itabwaki li anna lisan sa'amkuna lisan al-dzakir sa'dzikir basar lisan bi kulli lughatin kalaban sakapin banyak lughat kana maka bada pada zikruhu dzikir lisan lil mazkuri ka akongin walika lil mazkuri na'am kana maka bada pada zikruhu dzikir lisan walika lil mazkuri ka akongin dzikir disebut al-wahid sesitung pada pemazkur wa huwa tining al-mazkurul wahid panik Allahu Allah wa huwa tining al-mazkurul wahid panik Allahu Allah. Ada juga yang mengatakan kenapa lisan itu satu? Ya karena hikmahnya supaya kita dalam lisan ini tidak keluar dari mulut kita kecuali hanya mentauhidkan Allah, azikir dan Gusti Allah, sehingga ari melambangkan kita lisan satu berarti kita mengagungkan situ. Lisan ini satu berarti dia mengagungkan dak ke situ. Saya sebut meloloh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika berpanika akatia lisan al-qalbu tining ate. Begitu juga sama halnya dengan lisan area hati. Makanya hati itu satu, ya kan? Jadi jangan sekali-kali menempatkan dua orang dalam hati. Karena hati ini hanya untuk satu. Berarti menempatkan dua orang dalam satu hati, berarti hati kamu diisi dua orang, berarti area apa istilahnya? Taung gua PHP. Di PHP itu. Makanya hati dan lisan itu hanya satu. Yang fungsinya untuk menghitung dan Gusti Allah. Saya sembah Allah, saya kaingain Allah, sebagai dalam atelah Allah. Ada fungsinya kenapa hati dan lisan situ. Bon, bi khilafi nahwil aini kalaban api tai sapa dalam mata. Wal uluni bal kopeng.
Fa innahu karena saungkuna nahwil ain, fa innahu karena saungkuna nahwil aini panika yata'addadu ababitongan panapa nahwil ain. Beda dengan kuping, dengan mata, ada berjumlah dia, tidak hanya satu. Bon, qila itu buaki. Ada hikmah kenapa lisan satu ada tiga. Qil yang mengatakan, qil yang terakhir qila itu buaki li'annal hajata karena saungkuna hajat, li'annal hajata karena saungkuna kebutuhan, li'annal hajata karena saungkuna kebutuhan ila sam'i dak kangi dingakin wal basari banda kangulati, ila sam'i dak kangi mirengakin wal basari banda kangulati panika aktsaru lebih banyak minal hajati katimbang kebutuhan idal kalami dak ka abu dabu, idal kalami dak ka abu dabu. Kata ada Bagaimana yang mengatakan kenapa kok lisan itu di Allah Subhanahu wa taala lisan kita itu hanya satu? Karena disebutkan di sini karena hajat kita, kebutuhan kita untuk selalu melihat dan mendengarkan itu lebih bermanfaat, lebih dibutuhkan daripada kita banyak bertanah. Area merupakan tanda, merupakan peringatan ke kita kenapa lisan ini satu. Ini mengibaratkan supaya kita tidak banyak berbicara, tapi kita selalu mendengarkan dan melihat nasihat dari orang. Jangan sampai kita kumur abri nasihatin tapi lalaikan nasihatin, tak ada. Area menunjukkan bahwa kebutuhan kita dalam melihat, kebutuhan kita dalam mendengar ini lebih hajat, lebih butuh daripada kita berbicara. Makanya jangan kelak pas sampai lisan jadi dua, pas dia rumah berhadap ke bini nah. Saya tokang umpah bini ada cerewet, umpah beri dua lisan dari Allah Subhanahu wa taala, kita marah situ nanti tak marah ngocak lagi ya. Hari makana ada hikmahnya lisan ebarengin cetu. Wa inna ma syubbiha ban angin pastenai saropa aki panapa alqalbu ateh bil bahri kalaban tase. Kenapa kok hati disamakan dengan lautan? Li syiddati amqihi karena pengetah dalam qalbi, li syiddati qalbihi karena pengetah dalam qalbi, wattisa'ihi ban cemberah qalbi, wattisa'ihi ban cemberah qalbi. Ya maklumlah kenapa hati itu disamakan dengan laut kena arwah, dan tafsir pertama menurut Abu Bakar hati ini disamakan dengan laut. Kenapa alasannya? Karena hati dan laut sama-sama dalam, sama-sama kedalamannya ada pada. Pon terakhir wal maqalatu bantining tabu asadisata asyara sanomor 16, asadisata asyara sanomor 16. Manika qila itu buaki, manika qila itu buaki pon apa inna syahwata tabu inna syahwata. Maknai inna syahwata saungkuna syahwat, inna syahwata saungkuna syahwat hawa nafsah panika tusiru atatiyakin penapa syahwat al muluka dak karato atatiyaki panika abidan, khabar dari suara panika abidan tadi kabulan. Tabu nomor 16 area kita mengambil hikmah dari tabu ya. Di sini dikatakan syahwat ketika kita mengikuti hawa nafsu, kok ban-ban mengikuti hawa nafsu ini, syahwat ini bisa menyebabkan orang yang posisi aslinya dia sebagai ratu, dengan dia mengikuti syahwatnya dia seakan-akan sebagai seorang hamba. Tak maturan di rumah itu kocok di syahwat dah, di syahwat di sorok ke barat, di syahwat di sorok ke timur. Pengetahuan adik sepeda, beli sepeda. Pengetahuan sepeda suruh jual. Berarti kan pakai posisi aslinya sebagai raja, tapi dengan dia mengikuti syahwat seakan-akan dia sebagai seorang hamba. Badan budak, jadi budak nafsu. Apa pola fa innaman karena saungkeuna orang, fa innaman karena saungkeuna orang ahabba selebur pasaraman syai'an dak ke situ. Fa innaman karena saungkeuna orang ahabba selebur pasaraman syai'an dak ke situ.
fahuwa maka tiningman panika abduhu kabulana syai' fahuwa maka tiningman panika abduhu kabulana syai'. Ya maklumlah, orang yang cinta, senang dak kesetung perkara berarti dia merupakan budaknya. Tahu jauh lah. Coba ya tanya kata Faisal lembak sebelum makabir. Sebelum makabir enggak? Tak Faisal budak kerajinah, berarti tak Faisal seakan-akan apapun rela dilakukan asalkan orang yang dicintai senang. Ada menunjukkan bahwa kita itu menjadi budaknya orang, menjadi budaknya sesuatu yang kita senangi. Apapun lah, apapun koro jam 12 siang, jam 12 malam, minta abang bayin koro jam itu bulan ban matahari. Bekal saya lakukan. Ada saya katakan seperti ini. Orang mulai budak ke situ-situ, apapun dia rela lakukan untuk yang dicintainya. Apapun itu, makanya ketika kita mengikuti syahwat, maka walaupun dia posisinya sebagai raja sekalipun, berarti dia tidak merdeka. Dia masih seorang hamba karena diperbudak oleh nafsunya. Makanya tak nyaman kan? Tak nyaman kita menurut nafsu. Makanya syariat itu syariat mengaramaki banyak hal-hal yang dilarang oleh syariat. Contohnya banyak akad minum khamar, mabuan, azina, dan lain semacam. Pokoknya hal-hal yang disyariatkan oleh agama, aslinya bukan untuk mencegah, bukan untuk memberatkan kita, tapi Arya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ada kesekok benar. Contoh kecilnya yang Arya, mun sakit, kita sakit, entar ke dokter. Selentar ke dokter, kembali di dokter impian nikah tak oleh ngakan sedis manis, pernah coba kucing manis tak boleh ngakan gula. Arya dokter mencegah dia memakan gula. Arya merupakan kedoliman. Apakah ini serat? Kan ini serat. Kalau seandainya dia makan gula bahaya karena penyakit kencing manis. Daya kaya syariat menjaga engkau ban-ban minum khamar, engkau ban-ban azina, karena itu bahaya dari kesehatan engkau ban-ban. Tak tenang. Coba belah orang yang semaksiat ada enggak tenang. Belum saja TV. Mestinya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hal-hal yang diharapkan itu bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk nisarkan Allah Subhanahu Wa Taala, nisar datang kok ban-ban. Padahal ban dokter nyeka dak ka orang saya capok penyakit kacang manis tak boleh ngakan gula. Kan berikan karena benci, berikan karena zalim dokter kan karena nisar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang sesuatu ada pakun karena Allah Subhanahu Wa Taala ada merupakan pemberian dari Allah, bukan merupakan pencegahan, tapi ada yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh nafsu, teti budan nafsu kan teti. Kawan, wasabr bantining sabar. Wasabr bantining sabar panika yusira yakin pada sabar al abid dada kabulah panika melukan. Jadi atau dak yaki emang orang sabar, tak mengikuti hawa nafsu, tak mengikuti kemauan nafsu kita. Maka yang walaupun dia statusnya sebagai hamba, tapi dia pada hakikatnya dia merupakan seorang raja karena dia sudah merdeka dari hawa nafsu, tak indah iatur dari hawa nafsu. Di annal abda karena saunghuna kabula bisabrihi kalaban sabar abdi panikayana lunga oleh pasar abdi mada kabareng yuridu sengarpakin pasar abdi dak kama mada kabareng yuridu sengarpakin pasar abdu dak kama. Ya dengan bentuk kesabaran kita, karena kita sabar maka kita sedikit demi sedikit akan memperoleh apa yang kita inginkan. Ya karena sabar ya benih pastilah orang yang sabar pas taruh al-fatihah datang al-fatihah bukan benih aja maksudnya. Tapi dengan kita sabar maka dengan kesabaran tersebut hati ini walaupun yang dia inginkan tidak diperoleh, tapi dengan kesabarannya dia legowo. Neremah apa badana saya ibaratkan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dia mau sabar maka akan mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Karena ya Allah, karena memang kita ria engkau ban-ban ria audi nang dunya arep karena pas kita ngireng norok hawa nafsu Arya tak oleh ketenangan hati. Kan seesare hati tenang, ya kan? Hati tenang. Ketenangan hati itu tidak kita dapatkan ketika kita mengikuti hawa nafsu. Justru mumpah sekepin saya terowen kita toro maka justru itu membuat hati kita semakin gelisah sekadar. Semakin gelisah. Makanya yang dicari dia adalah ketenangan hati. Mulai hati tenang ya walaupun akan merongki bana saya jagung sementing nyaman tenang hati tak punya pikiran kan jadi senyaman ya paling nyaman boleh monsoki pas tenang deh paling nyaman boleh ngaji ya tapi hukum alam makanya kita minimal kita harus latihan dari rumah malah kita tidak diperbudak oleh nafsu kok pernah dibariin Korea keluar kebelangaan ketemu ketemu orang alaku melulu benar alaku bangunan benar bangunan ternyata kata skill orang keluar kia keluar pak keluar orang jual alaku melulu benar malam alaku melulu pokoknya tak buang bu sekali kumura pada ibu jam mungkin di akhirnya keluar pak keluar 3 hari pertama langsung sakit kepi betul sakit kepi apa boleh setiap harinya alaku tinggal sekalian berita ala ko sa are pasti disakit kepi karena sejaklah tolong kepi are yang menunjukkan Masya Allah padahal walaupun keluar pak walau are pun makan balen semacam bukannya tidak boleh bekerja silahkan bekerja tapi area sepenting kita area cek noren hawa nafsu sepenting kita area waktu abaja justru muka ban sebagai yang laki yang ta'ala bari dosa. Tapi dalam kitab fatawakkal 'ala Allah wa man yattaqillah fa huwa hasbuh. Kalau orang tawakal kepada Allah maka bukan Allah nyokopin aja tafsirannya bukannya tidak boleh bekerja tapi lakin la ta'tamid 'ala tikal asbab. Tapi kita jangan sampai bertaja dari asbab kita lakukan apa yang kita kerjakan tapi jangan sampai bertaja dari apa yang menjadi pekerjaan kita apapun rezeki yang datang dari Allah sembari kita berusaha dak remah kok ben tak noren hawa nafsu pun ala tara apa napa ta'uning sampian ala yasudu apa napa tak ada pak apa napa ilmu ke ilmu sampian ila qissati sayyidina al-karim ibnil karim Yusufa dak kacaretan Gusti kala sadaja al-karimi nyata orang semulja ibnil karimi seteti puteran orang semulja ibnil karimi nyata seteti puteran orang semulja ibnil karimi nyata seteti puteran orang semulja Yusuf nyatana sayyidina Yusuf as-siddiqi ibn Yaqub saya ambil sifat as-siddiq ibni Yaqub saya jadi putra laki Nabi Yaqub as-saburi saya banget sabar pasal Yaqub ibni Ishaqi al-Halimi ibni Ishaqi saya jadi putra Nabi Ishaq al-Halimi saya maha belas pasal Ishaq ibni Ibrahim satati putra laki Sayyidina Nabi Ibrahim al-Khalili satati al-Khalil al-awwah alaihi wassalam wa Zulaikha binti Zulaikha fa innaha karena saungkunna Zulaikha panika ahabbat labur pasar Zulaikha sayyidana ada Gusti kaula sataja Yusufana karena Nabi Yusuf nihayatul hubbi kala berkaro lebur. Apakah kalian tidak tahu cerita tentang bagaimana Siti Zulaikha itu sangat mencintai Nabi Yusuf nihayatan hub puncak lah. Kalau diukur kecintaan seseorang aja puncaknya lah full tak bisa tampil oleh kecintaan Sayyidah Zulaikha dan Sayyidah Yusuf dan Nabi Yusuf tapi wahwa sayyidina Nabi Yusuf panika yasburu sabar besar Nabi Yusuf ala makriha ing atase tepo anna Zulaikha wa aziyatiha ba sakinah Zulaikha tapi karena berkat sabar Nabi Yusuf
Tapi Nabi Yusuf ini berhasil menyelamatkan dirinya dari segala tipu daya dan dari segala siksaan yang Nabi Yusuf alami. Ada berkat sabara Nabi Yusuf. Wal maqala sabi'ata asyara ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi irhamni bihusnil khatimati, Allahumma Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna وفقه أهلنا وقراباتهم لنا في ديننا مع أهل الكفر وزادك ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقه كلا وأحلا يا علماء نحظى بالخير ونفق كل شر ربنا فاقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي اغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تعالى والوفاء بكتاب فيه وعلى الآلين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمر عصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا واقبلنا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.